Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pendiri dan Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum YP3I, Ketua LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, Ketua Dewan Pembina YP3I, serta yang kami hormati dan banggakan seluruh wisudawan wisudawati beserta segenap Sivitas Akademika STPI, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah kita dapat hadir pada hari ini di acara wisuda sarjana STPI dalam kondisi sehat walafiat. Kita sangat bersyukur dan berbahagia karena di tengah pandemi COVID yang masih melanda di seluruh dunia, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, ada anak-anak muda, para mahasiswa, mahasiswi yang telah berhasil menyelesaikan studi mereka dan hari ini siap untuk diwisuda. Wisuda adalah suatu momen yang sangat bersejarah bagi setiap individu yang telah berhasil melalui suatu jenjang pendidikan, menyerap ilmu dan wawasan dari para guru dan dosen, menyelesaikan berbagai tugas kuliah, serta menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Wisuda ini adalah puncak dari rangkaian pendidikan yang telah Anda tempuh selama ini. Hari ini merupakan awal baru bagi para wisudawan dan wisudawati untuk memasuki dunia pekerjaan. Karya Anda sangat dinantikan dan dibutuhkan bukan saja oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat. Di tengah berbagai tantangan dan kompleksitas dunia modern. Perkembangan era digital saat ini sangat dinamis, dengan berbagai pengetahuan baru yang dihasilkan pada setiap saat. Oleh karena itu, Anda harus terus belajar, mencari referensi ilmu terkini, dan memanfaatkan akses teknologi untuk mengembangkan diri dan pengetahuan agar Anda dapat menghasilkan dampak optimal yang dimanfaatkan oleh lingkungan di mana Anda akan berkarya nantinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Anda menyelesaikan kuliah di STPI, mempelajari seluk-beluk dunia perpajakan, khususnya perpajakan di Indonesia. Sejarah modern Indonesia menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, dengan ilmu pajak yang Anda miliki, Anda secara langsung maupun tidak langsung berhadapan dengan realita keuangan negara yang sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sejak tahun 2015, penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak dalam negeri, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan pajak lainnya, ditambah dengan pajak perdagangan internasional, yaitu bea masuk dan bea keluar, secara rata-rata menjadi sumber atas 80% dari penerimaan negara. Realisasi pada tahun anggaran 2020, jumlah pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.285 triliun rupiah, atau setara kurang lebih 8% dari total produk domestik bruto Indonesia pada tahun yang sama. Padahal tax ratio sangat berperan penting untuk mencapai target pembangunan
yang berkelanjutan. Data terkini yang tersedia pada IMF Governance Finance Statistik, yaitu data untuk tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ke-79 dari 90 jurisdiksi yang ada dalam database tersebut. Para hadirin yang berbahagia, memperhatikan temuan-temuan di atas, maka sangat penting dan urgent agar pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah akademisi dan juga praktisi perpajakan, terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sistem perpajakan Indonesia agar mampu menghasilkan pengumpulan penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sejak akhir tahun 2016 melaksanakan program pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang sangat umum dikenal dengan sebutan program reformasi perpajakan. Program ini secara khusus ditujukan untuk memperbaiki penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, penguatan institusi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel, serta sinergi dengan para pemangku kepentingan. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018. Program ini terdiri dari 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, pilar perbaikan sumber daya manusia, pilar perbaikan teknologi informasi dan basis data perpajakan, yang keempat adalah pilar proses bisnis yang diperbaiki, dan yang kelima adalah pilar peraturan perundang-undangan. Saya coba akan menjelaskan secara ringkas dimulai dari pilar kelima terkait dengan peraturan. Peraturan perundang-undangan menyediakan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem perpajakan, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasi perpajakannya. Yang terakhir, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menjadi terobosan terkini dari pilar peraturan untuk program reformasi perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membawa perbaikan dalam berbagai aspek, yaitu untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, yang sehat, yang efektif, dan akuntabel, yang meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketentuan terkait dengan pajak penghasilan, pun juga dengan pajak pertambahan nilai, hingga pajak internasional. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, Indonesia juga menunjukkan komitmen memasuki era ekonomi hijau melalui penerapan pajak karbon dalam upaya untuk memitigasi perubahan iklim. Dari sekian banyak perubahan yang dihasilkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, saya ingin membahas salah satu contoh yang saya pikir akan membawa manfaat yang sangat besar terhadap upaya peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Dalam undang-undang ini ada tambahan satu bracket baru untuk pajak penghasilan, yaitu penghasilan di atas 5 miliar rupiah dengan tarif 35%. Pada saat yang bersamaan, undang-undang ini meningkatkan batas atas penghasilan yang dikenakan tarif terendah, yaitu dari maksimal 50 juta menjadi 60 juta. Kombinasi dari kedua perubahan tersebut adalah lebih banyak anggota masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dapat membayar pajak dengan tarif paling rendah. Dan secara bersamaan, mereka yang memiliki penghasilan yang lebih harus membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk perwujudan dari prinsip keadilan dan ability to pay dalam perpajakan. Selain mencerminkan prinsip keadilan, perubahan tarif PPh orang pribadi
juga akan secara langsung berdampak terhadap penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak dari segmen orang pribadi memang masih tergolong rendah. Pada tahun 2019, orang pribadi hanya berkontribusi 12% dari total penerimaan pajak. Angka ini kami rasa masih jauh di bawah rata-rata angka dari OECD, yaitu sebesar 24%. Atau negara K-pop Korea yaitu 18%, atau negeri kanguru di Australia yaitu 41%. Untuk itu saya mengajak seluruh mahasiswa dan mahasiswi, para wisudawan dan wisudawati, para dosen dan pengajar, serta seluruh hadirin yang hadir agar sebagai orang pribadi kita semua melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Bagi para wisudawan dan wisudawati, dalam pekerjaan Anda nantinya sebagai praktisi di bidang perpajakan, mohon tolong promosikan praktek-praktek perpajakan yang sehat demi mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih baik. Menjaga integritas Anda, karena tanpa integritas maka ilmu hanya akan membawa kepada kehancuran. Para hadirin yang berbahagia, pilar reformasi perpajakan berikutnya yang ingin saya bahas adalah terkait dengan perbaikan proses bisnis yang sangat terkait erat dengan teknologi informasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melaksanakan pembangunan proyek pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan, atau yang lebih sering dikenal dengan Cortex System. Cortex adalah pelaksanaan dari pilar proses bisnis serta pilar IT dan basis data. Outcome yang ingin dicapai adalah terwujudnya proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta terwujudnya sistem informasi administrasi perpajakan yang terpercaya, andal, dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan. Penggunaan sistem yang canggih dalam proses yang lebih sederhana akan membawa manfaat yang besar, bukan saja terhadap efisiensi dan produktivitas Direktorat Jenderal Pajak, tetapi pada saat yang bersamaan juga akan mengurangi beban atau biaya kepatuhan dari wajib pajak. Pada akhirnya, beban kepatuhan yang lebih rendah akan meningkatkan kepatuhan dan potensi penerimaan pajak yang lebih berkelanjutan. Untuk menjalankan sistem yang canggih yang didukung dengan basis data yang mumpuni ini, maka Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, capable, dan bermotivasi tinggi. Oleh karena itu, aspek sumber daya manusia dan organisasi adalah dua pilar yang sangat penting dalam program reformasi perpajakan. Saat ini kami memiliki paling tidak 46.000 pegawai yang tersebar hampir di 600 unit kerja di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini lebih dari 40% berusia 30 tahun atau kurang, dan 70% pegawai tidak lebih dari usia 40 tahun. Komposisi demografi seperti ini sangat ideal untuk menerima dan melaksanakan perubahan yang besar, khususnya terkait dengan perubahan sistem teknologi informasi. Karena usia yang relatif muda, yang memiliki literasi teknologi yang tinggi, sangat dibutuhkan dalam perubahan ini. Pada akhirnya, organisasi Direktorat Jenderal Pajak sendiri harus terus berubah dan berbenah dalam menghadapi dinamika zaman dan kemajuan teknologi. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari uraian di atas tadi, saya akan menyimpulkan bahwa perpajakan Indonesia ke depan akan memasuki masa-masa perubahan yang menghadirkan tantangan dan peluang. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh wisudawan dan wisudawati untuk terus memperluas wawasan,
memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bersaing secara sehat di dunia pekerjaan, serta menjadi praktisi perpajakan yang aktif mengawal reformasi perpajakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat karena kerja keras Anda telah membawa hasil yang baik. Junjung tinggi integritas, jaga nama baik alma mater, dan terus ukir prestasi dimanapun Anda berkarya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bekerja bersama dengan keras, bekerja dengan cerdas, membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.